Baik, Ibu Mariana, alhamdulillah selamat datang dalam ujian komprehensif ini. Dan tugas Ibu yang pertama membaca Al-Quran, dan nanti kami akan meminta untuk mempraktekkan sebagian daripada pelaksanaan pembelajaran. Kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan. Suara Bapak kayak kurang jelas terdengar di saya, Pak. Kurang ya? Ya. Nanti Ibu membaca dulu Al-Quran ya, beberapa ayat. Dalam hal ini bisa Ibu membaca surat Al-Ikhlas boleh ya. Nanti kami akan minta untuk mempraktekkan sebagian daripada pembelajaran, dan juga akan ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut pendalaman materi Al-Quran hadis dan juga perangkat belajar. Baik, silakan Ibu membaca Al-Quran. Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, hari ini saya dapat jatah pertama ya Pak Ukom yang sudah terjadwal. Baik, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mariana. Saya mengajar sebenarnya di RA, Pak. Di RA sudah jalan 18 tahun. Honor masih, Pak. Dan dari tahun 2019 saya dipercayakan sebagai kepala RA. Kenapa saya mengambil materi Quran hadis atau pembelajaran Quran hadis? Karena jurusan saya PAI. Jadi sebenarnya nanti ketika kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rasulun, nanti ketika sudah dapat serdik, saya harus mencari jam ke MI lagi sekitar 6 jam, Pak. Jadi otomatis dengan pembelajaran yang ada di MI ini mungkin saya masih dibilang gelap, tapi udah sebulan inilah saya jajaki, Pak. Dan alhamdulillah nanti untuk PPL saya udah ada tempat, udah saya kunjungi satu tempat yaitu Miss Al-Wasliyah yang berdekatan dengan RA saya. Jadi mungkin nanti penyampaian saya di masalah alat perangkat pembelajaran, karena ini kan juga kurikulum baru Pak, kurikulum merdeka. Mungkin karena kami pun di sini masih belum melaksanakan dengan sepenuhnya, masih pelatihan-pelatihan gitulah Pak. Jadi kemarin sudah disampaikan beberapa juga tentang modul ajar dan ATP, TP yang disampaikan oleh Ibu Realita. Jadi mungkin sekilas itu perkenalan singkat saya. Kemudian selanjutnya saya ngaji dulu ya Pak. Ya, silakan. Surat Al-Ikhlas ya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Sadaqallahul azim. Ibu tadi membacakan lam yalid. Ya, kenapa panjang bacaan lam yalid? Mimati bermulia bagaimana hukumnya itu? Maaf Pak, mohon maaf suara Bapak kurang terdengar jelas di saya nih Pak. Ibu tadi membaca lam yalid, lam agak panjang. Kenapa dipanjangkan? Ada mim mati berjumpa dengan ya Pak. Karena mim hukum bacaannya idgham Pak. Kenapa idgham? Apakah mim mati bertemu dengan ya
Kalau kalau mim mati itu memang dibaca didengungkan. Kalau berjumpa dengan mim mati, Pak, didengungkan. Kalau dengan mim mati, tapi dengan ya Ibu harus mempelajari lagi ya tentang hukum bacaan mim ya. Ya, Pak. Itu tidak ditemukan ya. Kemudian kalkalah itu ada berapa Bu? Yang ahad, qalqalah kubra, Pak ya. Ya. Ada kalkalah sughra gimana? Itu yang berada di tengah-tengah ya, Pak. Ya. Bagaimana perbedaan antara sughra dan kubra? Kalau sukro kecil, Pak. Kalau yang kubro kalkalah besar. Berada di akhir ayat. Ya, harus nampak pantulannya lebih besar ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Kalau lam yalid wa lam yulad, lad yang terakhir itu Ya. agak Kalau tinggi lam pantulannya. yalid Oke, agak kurang jelas karena kalkalah sugro ya, Pak. Ya. Kalau sughra agak kecil, kalau kubra harus lebih besar pantulannya ya. Baik, bisa Ibu jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah? Al-Quran secara bahasa adalah firman Allah ya, Pak. Al-Quran secara bahasa adalah firman Allah yang disampaikan atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk untuk manusia. Itu barangkali Itu menurut istilah, Pak ya. Ataupun secara bahasa, Al-Quran Kalau bahasa dari apa? Kalau Al-Quran menurut bahasa ialah Al-Quran menurut bahasa ialah wahyu Allah yang diturunkan atau secara bahasa ya, Pak. Bacaan, Pak. Bacaan atau yang dibaca. Ya. Dibaca, baik. Mungkin bisa Ibu jelaskan bagaimana kedudukan Al-Quran di dalam penerapan hukum Islam? Mana Pak, suaranya terputus-putus? Kedudukan Al-Quran dalam penetapan hukum Islam bagaimana? Ya, penetapan Al-Quran dalam penetapan ya, Pak? Ya, dalam penetapan hukum Islam bagaimana fungsi Al-Quran itu? Fungsi Al-Quran dalam penetapan hukum Islam adalah sebagai rujukan yang pertama, Pak. Sebelum hadis, kita merujuk kepada Al-Quran karena ini merupakan sumber pertama hukum Islam yang memuat semua panduan kehidupan manusia di dalamnya, Pak. Oke, bisa Ibu praktikkan misalnya bagaimana memulai pembelajaran, misalnya sih ada persepsi dan sebagainya, coba Ibu mulai pembelajaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu sekalian, hari ini tema kita, Ibu masuk di kelas kalian dengan tema membaca Quran Surah Al-Ma'un. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doanya. Baik, terima kasih. Dengan berdoa ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menyerap ke dalam diri kita dan merupakan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di kelas ini. Kemudian, Ibu akan ngecek dulu kehadirannya. Coba anak Ibu rapikan dulu duduknya, nak. Baik, Muhammad Wildan hadir. Arisa Jalfa hadir. Baik, Alhamdulillah hari ini semua anak-anak Ibu hadir di kelas ini. Nah, sekarang kita kan dengan tema yang baru, Quran Surah Al-Ma'un. Nah, anak-anak Ibu masih ingat enggak? Kemarin kita belajar apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita belajar surah At-Takasur. Nah, hari ini kita belajar tentang Quran Surah Al-Ma'un. Anak-anak Ibu semua yang Ibu sayangi, apa
apakah anak-anak Ibu sudah tahu atau sudah ada yang paham apa itu Quran Surah Al-Ma'un? Baik, pintar sekali, bagus. Nah, Quran Surah Al-Ma'un ini terdiri dari berapa ayat? Ayo. Iya, bagus sekali. Nah, ketika anak-anak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan ini, Ibu akan memperlihatkan video di papan tulis. Nah, coba perhatikan ke papan tulis ya, Nak. Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran atau siswa anak-anak Ibu mengamati ke papan tulis tentang gambar. Nah, coba ya. Boleh saya share screen, Pak? Oke, Atau skip aja? sudah ya. Begitu saja. Oke. Berarti Baik, gimana tadi persepsi yang Ibu lakukan tadi, di mana bisa dijelaskan? Yang menjadi persepsinya di mana tadi? yang menjadi persepsinya persepsi itu Pak kegiatan di pendahuluan Pak, menanyakan materi yang akan kita pelajari dan menanyakan materi sekarang dengan sebelumnya. Oke, baik. Iya, Pak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaan dari Pak Noviat. Silakan Pak Noviat. Baik, terima kasih Pak Hilmi. Bu Mariana. Bu Mariana boleh di-share RPP atau modul Belajar, iya, saya share ya Pak. Iya ya Pak, dinampakkan di screen. Iya, tarik. Nampak Pak? Oke, nampak. Oke, baik. Ini bukan RPP ini ya, tapi modul aja ya. Kalau saya buat Pak sesuai dengan LK9 yang dari Ibu Realita, RPP dulu di atas, kemudian modul ajar yang di bawah Pak. Iya, ini modul ajarnya Pak. Ada 2 buahnya. Iya Pak. Saya gabungkan aja dalam satu file. Oh gitu ya. Oke, baik, coba yang di atas Bu, yang RPP. Kan kalau di dalam pembelajaran ini kan dua-dua dibolehkan ya. Iya Pak. Masih diakomodir yang RPP-nya. Iya Pak. Oke. Ini saya lihat pertama di RPP komponennya itu capaian pembelajaran. Atau begini, Ibu mengajar tadi di mana tuh? Saya mengajar di RA. Ibu mengajar di RA. Jadi ikut ini mata pelajarannya Quran hadis di MI Pak. Kalau di RA nggak ada ya mata pelajarannya? Nggak ada Pak. Ya paling PAI Pak kan secara umum. Oke. Baik, saya tanya secara umum dulu. Coba lihat perbandingannya dari 2 model ini, RPP dengan modul ajar, itu perbedaannya apa sih Bu yang Ibu bisa lihat Kalau dari 2 yang model saya ini? ketahui Pak kan lebih spesifiknya di modul ajar sih, karena di situ setiap kegiatannya kan sudah ada tercantum di dalamnya Pak, seperti pertanyaan pemantik, kemudian pemahaman bermakna, sudah ada di dalamnya Pak. Oke, kalau gitu coba yang modul ajar saja. Coba lihat dari atas modul ajar. Dari atas. Oke, ini Pak. Ya, ini. Iya Pak. Ini modul ajar. Oke, ini kompetensi awal. Coba ke bawah lagi. Profil, ini sebentar dulu, profil PP. Belajar Pancasila Pak. Iya, siswa mengetahui cara membaca Quran, surat Al-Ma'un, surat At-Takasur. Profil PPRN-nya 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis, kemudian toleransi, kesetaraan, dinamis. Oke, PPRN ini kan ke dalam modul ajar kan harus diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Itu kalau di sini bentuknya apa penerapan di sini kan Pak, PPRN? kalau sesuai dengan materi yang saya ajarkan, Quran Surah Al-Ma'un ini, PPRA-nya begitu toleransi, kesetaraan, dan dinamis.
Jadi di situ saya menjelaskan kepada anak terlebih dahulu melalui nonton video tadi. Kemudian anak-anak dapat menyimpulkan apa arti video yang saya share tadi. Nah, rencana pembelajaran Oh, ada saya video ya? nanti Pak, setelah Ada nanti saya PPR rencana nanti akan saya buat video, kemudian saya share di papan tulis. Nah, di situ videonya dalam kira-kira berkenaan dengan arti Quran surah Al-Maun ini, Pak. Yaitu isi kandungannya berapapun yang diberikan kepada fakir miskin pasti akan memberi manfaat kepada kita. Kira-kira secara singkatnya seperti itu, Pak. Di situ mencakup sikap toleransi, kesetaraan bahwa antara anak-anak yang punya dan tidak punya harus setara, Pak, dan dinamis serta inovatif. Oke, coba ke bawah lagi, Bu. Ini di pemahaman ini kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada Ini pemahaman KKTP-nya, bermakna. Pak. ATP ya? KKTP. Kalau KKTP itu Ya, kriteria. ya ini Kalau ATP-nya kan? istilah ya, kalau istilah Kurlas dulu KKM sepertinya, Pak. KKM ya, KKM. Ya, kriteria ketuntasan kalau dulu, Pak, kan minimal. Nah, Ya, kalau sekarang kalau sekarang KKTP yang saya miliki ini kemampuan membaca dengan tartil Quran Surah Al-Maun. Kemudian kemampuan menerjemahkan Quran Surah Al-Maun. Selanjutnya mendemonstrasikan hafalannya. Kemudian selanjutnya memahami isi kandungannya serta kemampuan menyajikan isi kandungan Quran Surah Al-Maun. nanti kalau di mata pelajaran Quran hadis ya, ini setiap materi kriteria apa istilahnya KKTP-nya itu pertama membaca, Iya, kemudian menerjemahkan, iya, kemudian mendemonstrasikan, iya. kemudian memahami Memahami. isinya, kemudian menyajikan isi kandungannya ya. Ini sudah lengkap ini ya, sudah Iya, Pak. tercover Sudah semuanya, lengkap, Bu Pak. ya. Iya. Tapi terkadang Bukan siswa hanya kan membaca. tidak mencapai itu semua, Pak. Mungkin ada beberapa siswa yang kemampuannya Ya, cukup tinggi dapat mencapainya. ya, ya, ya. Oke, coba ke bawah lagi, Bu. Di pertanyaan pemantik. Sebetulnya pertanyaan pemantik itu dimaksudkan bagaimana itu pemantik? Pemantik, istilahnya Contohnya lah, pemicu. misalnya kalau Nah, dalam pemicu. kalau Nah, ibu, misalnya seperti ini kan, setelah paham dan fasih dalam menghafalkan beserta mampu mengkomunikasikan isi kandungan Quran Surah Al-Maun. Nah, jadi nanti saya akan tanyakan ke siswa, apakah ada yang ingin kamu pelajari lagi tentang Quran Surah Al-Maun ini? Begitu kira-kira, Pak. itu pemantiknya. Iya, Pemantik istilahnya itu kok untuk memicu ya, Pak. menggugah apa? Menggugah selera anak-anak. Untuk menggugah, menggugah. Itu pertanyaan. Memang pertanyaan pemantik itu wajib ada ya. Wajib, Pak, karena sesuai dengan format yang diberikan di Ya, modul oh, ajar ya. harus ada. Ini oke, oke. Ke bawahnya di kegiatan inti, oke. Ke bawahnya di bawahnya lagi. Metode penerapan ini di mana kalau di modul ajar ini? Penerapan apa istilahnya technical TPEC itu. Kalau di modul ajar itu ada pencantuman. Misalnya kalau di RPP kan misalnya ada pencantuman media apa yang disajikan oleh guru. Kalau di sini di mana letaknya? TPEC-nya di Kalau mana ini? di atas tadi, Pak, media ya, Pak. Di mana? Mana media tadi? Ini Pak, model Oh model iya. apa sarana prasarana ini, kemudian target peserta Oh iya didiknya ya. ini, kemudian model Hmm. pembelajarannya itu tatap muka, Pak, bukan daring. Model pembelajarannya tetap muka. Ya, Itu model pembelajaran kalau tetap muka. eh, itu sebenarnya salah satu, Pak. Kalau model Hmm. pembelajaran yang di apa namanya? eh, yang di pedagogi ya, Pak. Ada Ya. beberapa model pembelajaran. Apa contohnya kalau di
Model Contohnya pembelajaran di dalam. model pembelajarannya cooperative learning, Pak. Jadi cooperative learning ini kita mencari siswa yang memang kemampuannya lebih tinggi karena kita kan beberapa kali sudah masuk ke kelas. Jadi kita tahulah mana siswa yang berkemampuan lebih ya. Jadi kita memberikan tugas kepada mereka yang lebih pandai dan nanti dia akan mempresentasikan dalam kelompok kecil yang kita bentuk itu, dia akan mempresentasikannya, Pak. Oh, itu ya. Kalau pendekatan di mana? Kalau pendekatan, lupa saya Pak. Pendekat, pendekatan yang dilakukan ya Pak. Pendek, Atau ke bawah, coba ke bawah lagi. pendekatan dalam pembelajaran ya Pak. Iya, iya, iya. Ini pemahaman, kemudian kegiatan inti. Atau udah kalau di model yang RPP, coba-coba ke atas yang RPP-nya itu, yang di atas. Ke RPP-nya coba Kak, yang di Ya, awal ini tuh. secara singkat cuman Pak. Ada capaian Iya, pembelajarannya. Kemudian tujuan enggak yang RPP pembelajarannya. coba lihat. Ya, ini RPP Pak. Ke atas lagi. Iya, ya, terus. Udah Pak. Terus, Ke nggak bawah ke Pak. atas lagi. Ke atas lagi, Habis Pak. kegiatan Memang skripsi. ini cuman. Jadi TPEC itu hanya kalau di modul ajar ibu hanya mencantumkan tentang penggunaan tadi proyektor Oh iya, video. yang iya Pak. Baik, sebentar lagi Bapak. Kemudian kita sedikit ke ini ya, ke hot ya. Hot. Itu kan pernah mendengar istilah hot kan dalam pembelajaran. Pembelajaran Pak ya. Untuk ada hot itu maksudnya apa itu? Misalnya pertanyaannya itu udah berbentuk hot misalnya, atau materi ajar bermuatan hot misalnya. Kalau pertanyaan yang berbentuk hot ini, pertanyaannya cukup menalar tinggi, harus menalar tinggi lah kira-kira memahami pertanyaannya, Pak. Kalau di model ini kan ada yang rendah, kalau ini tinggi, ada yang rendah itu. Kalau di itu yang C1, C2, C3 itu apa namanya? Belum, teori belum itu. Nah, yang teori belum itu kalau tingkat hot itu di C berapa itu? Ibu tahu kan C1, C2, C3 itu teori belum tuh dalam yang critical thinking, kemudian creative thinking ya Pak, communication. C1 ingatan, bahkan yang C2 pemahaman, yang C3 penerapan, C4 kalau analisis. C4 itu enggak, kalau pertanyaan hot itu di C berapa itu? Kalau yang pertanyaan yang hot kira-kira dianalisis di C4 Pak, karena harus menganalisis. Iya Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ke yang lain karena ini waktu pun berapa menit lagi. Ini kan salah satu kemampuan lain yang harus dimiliki itu adalah tentang penelitian PTK penelitian tindakan kelas itu kan. Ada materi modul tentang PTK Bu diajarkan? Materi modul. Kemarin di LK11 sudah belajar tentang membuat PTK tadi Pak. Oh sudah, bisa diceritakan bagaimana? PTK singkat saya? Saja. Oh singkat, baik Pak. Lalu cerita cara membuat penelitian PTK itu. Ya, berarti cara membuat PTK ya Pak? Iya, sebuah penelitian PTK itu. Jadi yang jika kita ingin menentukan PTK atau ibu mau membuat PTK, apa yang ibu lakukan? Pertama apa? Tentunya yang pertama yang saya lakukan adalah perencanaan dulu Pak. Membuat perencanaan. Ya. Terus? Itu yang utama. Selanjutnya saya melaksanakan, kemudian pengamatan. Kira-kira
apa yang cocok, apa yang pantas saya sajikan nanti untuk judul PTK saya, Pak. Terus Selanjutnya, refleksi, pelaksanaan, dan pengamatan. Iya, oke, menurut Ibu PTK itu penting nggak begitu? kalau bagi saya cukup penting, Pak, karena di situ kita bisa menilai di hasilnya, kita bisa menilai apakah apa namanya masalah yang kita temukan itu bisa bisa terselesaikan nggak? Apakah rumusan masalah yang kita sajikan dapat kita temukan jawabannya, Pak? Pernah buat penelitian PTK? Sudah pernah buat? Sebelumnya belum, Pak. Belum pernah ya? Iya, Pak. Oke, misalnya nanti kalau ke depannya Ibu kira-kira kalau disuruh merancang proposal PTK itu bisa ya? Insya Allah Untuk bisa, Pak. kepentingan sendiri misalnya, bisa ya? Iya, Insya Allah bisa, Pak. Oke, mudah-mudahan lah karena PTK itu kan penting. Kegunaan PTK, Iya. menurut Ibu kegunaan PTK bagi guru apa? Kalau bagi guru itu sangat menunjang sekali terhadap proses pembelajaran, Pak. Untuk apa? Untuk memperbaiki pembelajaran atau untuk apa? Memperbaiki pembelajaran juga iya, kemudian mungkin bisa menemukan model atau metode baru oleh guru tersebut, Pak. Hmm? Tapi sekarang kalau yang saya Diterapkan lihat di yang dalam PNS untuk naik-naik pangkat pun harus buat PTK ya, Pak. ya, tapi kalau yang lama-lama itu kan memang tidak begitu diintensif. Kalau sekarang kan sangat intensif untuk pembuatan penelitian PTK itu. Oke, Ya, Ibu ini ASN atau honorer, Pak. guru? Hah? Saya Ibu honor, Pak. pegawai ASN? Honor ya? Bukan, Pak. Honor, Pak. Sudah 18 tahun. Insya Allah. Mudah-mudahanlah Ibu berhasil ya. Amin, Di Pak. satu saat akan menjadi guru yang kalau di kurikulum mereka apa guru yang berpesona apa namanya istilahnya. Guru memesona, Pak. Guru yang disenangi Pesona siswa. itu Ibu. Iya. Insya Allah saya lihat Ibu dari segi Insya Allah, Pak. Amin. mengajar tidak dilakukan lagi ya. Sudah tinggal mungkin yang lain apalagi tentang Komer itu kan kurikulum mereka kan memang kita masih masih Ya, masih terlalu baru, Pak. banyak Kami, ketinggalan dibandingkan dengan ya, kami di RA Alhamdulillah sudah mulai melaksanakan, Pak. Cuman di MI tadi memang belum sama sekali masih, kalau Kabupaten Aceh Tengah atau Takengon ini, Pak, masih pelatihan-pelatihan sepertinya. Ibu di Aceh Tengah Iya, Pak. Pernah ke Takengon, Pak? sering kita ke Takengon. Oh, bolehlah nanti Oke mampir, Bu, Pak. mudah-mudahan Ibu sukses terus ya. Kan di Amin. waktu pun singkat, sebetulnya banyak hal yang cuman Ingin. ya beberapa hal saja yang kita coba dalami. Terima kasih lah Bu. Mudah-mudahan ini setelah ini PPL ya. Iya, Pak, PPL setelah ini nanti PPL nanti sekitar bulan 12 tanggal 14 sampai 15 UP, Pak. P ya. Insya Allah Iya, Pak. mudah-mudahan lulus semua lah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke baik, terima kasih Bu atas Ya, waktunya. sama-sama terima kasih, Pak. Pak Saya Helmi, stop. Ya. dikembalikan. Saya Terima stop kasih. rekor ya, Pak. Oke, Ya, ya. setelah bisa kita tutup ya Bu.